Baik, teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas kurang lebih 15 saham yang mana dalam 15 hari terakhir ya, asing net buy ya, istilahnya borong ya, seperti itu ya. Jadi kita akan bahas apakah sahamnya masih bagus uptrend-nya, kemudian yang sudah punya kira-kira bagaimana, pasang trading stop-nya di mana, atau stop loss-nya di mana, atau kalau yang mau tambah lagi atau average up, buy-nya di mana ya, seperti itu ya. Jadi ini bukan rekomendasi saham, bukan analisa saham ya, melainkan opini pribadi aja sebagai seorang full-time trader sejak tahun 2013 ya. Jadi perlu saya ingatkan karena OJK melarang influencer ya memberikan rekomendasi saham atau analisa saham tanpa adanya sertifikasi atau sesuai dengan profesinya ya. Jadi misalnya kalau Anda seseorang yang kerja di sekuritas ya, dia bisa memberikan analisa kalau dia punya sertifikasi atau profesinya sebagai analis ya seperti itu. Tetapi kalau memberikan opini itu tidak dilarang ya. Jadi opini, rekomendasi dan analisa itu berbeda ya, seperti itu ya. Jadi opini dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 45 Pasar 28E ayat 3 ya. Jadi ini penting disebutkan di awal supaya tidak ada kesalahpahaman. Yang penting di hukum itu adalah tidak ada niat jahat ya. Istilahnya mens reanya nggak ada ya, seperti itu. Jadi kalau saya nggak ada niat jahat ya seperti itu ya. Jadi berdasarkan pengalaman pribadi subjektif ya berdasarkan teknikalnya. Biasanya yang paling gampang saya sebutkan MA20-nya. Kalau MA20-nya mengarah ke atas, umumnya sahamnya masih bagus. Apalagi kalau masih close di atasnya MA20-nya, berarti uptrend-nya masih bagus ya seperti itu ya. Jadi seperti itu saya akan bahas langsung saham-sahamnya. Saya sharekan dulu untuk screenernya ya. Karena pemilihan sahamnya itu banyak di Bursa Efek Indonesia, maka screenernya Anda bisa pakai Sunar Super Sheet ya. Jadi bentuknya itu seperti Excel worksheet ya, atau sekarang namanya Microsoft 365. Kalau nggak salah sekarang yang baru namanya Microsoft Copilot 365 ya. Jadi bentuknya Excel worksheet, di mana Anda bisa pilih ya. Ini sebenarnya banyak banget, tapi topik kali ini kita akan bahas mengenai NBSF yaitu Net Buy Sell Foreign 5 hari terakhir. Jadi saya pakai yang NBSF 5D ya. Saya urutkan berdasarkan transaksi foreign yang paling tinggi ya. Jadi ada mulai dari BBCA sampai kurang lebih ada 15 saham ya. Jadi kalau turun ke bawah ini kurang lebih sampai BBTN ya. Seperti ya. Jadi kalau di total-total ini berapa ya sampai BBTN kurang lebih totalnya sekitar 8,55 triliun ya 15 saham ini ya. Jadi kita akan bahas persatu persatu kira-kira bagaimana. Yang pertama saya bahas ya mengenai BBCA. BBCA ini masih sideways, sidewaysnya di atas ya. Ini sebenarnya sudah saya sebutkan area buy on weakness-nya bagi yang mau buy on weakness bisa tunggu di area 875, 8275 atau 8000 paling bawah ya. Nah, kemungkinan nanti MA20-nya akan dites di 8275 sampai 8475 ya. Jadi untuk BBCA ini terserah Anda mau buy sekarang bertahap atau tunggu buy on weakness di 8275, paling dekat sih 8475 ya kalau mau tunggu di sana. Artinya buy on weakness itu kalau turun jangan langsung buy. Tunggu kalau dia berhasil rebound mantul ke atas kita berusaha buy. Nah, di sini memang konsolidasi ada resistennya di sini kalau ikutan resisten dari swing high-nya 8750, tapi kalau sesuai dengan garis yang saya berikan resistennya sekitar 8800. Jadi Anda boleh buy sekarang bertahap, nanti kalau dia naik, naik ke atas 8750 atau 8800, Anda bisa tambah lagi atau average up. Target price-nya dia akan menguji, ini garis-garisnya sudah saya berikan ya, lumayan banyak ya. 9000, 9175, 9325, dan seterusnya. Jadi intinya di sini selama BBCA ini masih bertahan di atasnya 8275, saya rasa sih kedepannya masih bagus ya, masih bisa ke 9000 ke atas dengan targetnya sekitar 9800 untuk BCA. Apalagi kalau kita lihat mulai dari awal tahun sampai dengan pembagian dividen harusnya dia rally ya seperti itu ya. Tapi nggak selalu kita lihat aja perkembangannya seperti apa. Dan BCA ini salah satunya dari empat big banks yang laporan keuangannya terbaik ya. Dia walaupun naik tipis labanya sekitar 4 atau 5% saya lupa ya persisnya ya. Nah, dia masih bagus ya karena yang lainnya seperti BBRI, BMRI, BRP, BNI setahu saya dia turun ya seperti itu ya laba bersihnya dari BBCA yang masih bisa naik lah seperti itu. Dan saya rasa apalagi dengan isu buyback kalau nggak salah isunya di buybacknya maksimum di 8.900 atau 8.600 saya lupa ya. Jadi BBCA sebelumnya sudah ada pengumuman buyback ya. Nah, saya rasa sih kalau di harga sekarang sih nggak terlalu ketinggalan atau nggak terlalu mahal lah. Oke lah. Yang penting adalah Anda pasang trailing stopnya atau stop lossnya disesuaikan dengan trading plan masing-masing ya seperti itu.
Karena trennya di sini bagus, tahu dari mana? MA20 mengarah ke atas, harga sahamnya masih close, ditutup di atas MA20-nya berarti masih bagus. Apakah nanti bakalan turun lagi Pak Sunar ya? Kita nggak tahu, yang penting pasang trailing stopnya dan stop lossnya. Tapi kalau sudah naik ya, biasanya saya sering sebutkan di grup ya, sudah naik jangan dicurigai turun dan jangan didoakan turun juga. Ya seperti itu ya. Ya Anda bisa aja sih berharap turun supaya dapat murah, boleh aja sah ya seperti itu. Cuman kalau di grup ya, apalagi kalau di grup saya nggak perlu lah bilang mendoakan turun ya seperti itu. Karena ada beberapa member lainnya yang sudah buy di bawah. Masa Anda doakan turun ya? Mungkin dia mau eh, perlu uangnya untuk nyekolahkan anaknya atau ganti HP atau ganti motor untuk perbaiki rumah, perbaiki motor dan lain-lain atau untuk umroh atau untuk nyekolahkan anaknya ya jangan didoakan turun supaya bisa profit bersama ya. Market selalu kasih kesempatan. Kalau misalnya Anda nggak mau buy sekarang nanti tunggu di MA20-nya aja atau nanti dia breakout ikut lantai bangunan berikutnya yaitu 8.800 ke atas kita buy. Harga pasti dekatnya 9.000 dan 9.175. Nah, trading atau investasi itu gampang kalau sudah dikasih garis-garisnya kita tinggal ikutin aja ya. Habis seperti itu cukup. Berikutnya untuk Telkom. Nah, Telkom ini emang 20-nya jauh di bawah. Kalau mau buy on weakness Anda bisa tunggu di 3.200. Terakhir memang dia ditutup di bawahnya di 480 yang resistennya sudah saya gambarkan. Jadi kalau Anda mau buy atau average up ya atau buyback kalau yang sudah jual, tunggu kalau dia berhasil naik lagi ke atasnya 3480 atau high-nya hari Jumat terakhir ya 3490 ke atas kita barusan buy, buy-nya bertahap aja. Kalau dia naik atau breakout ke atas 3630 kita tambah lagi average up target price berikutnya 3.700 sampai 4.000. Nah, di sini ada beberapa garis kecil ya. Kalau Anda mau tambah lagi atau average up mendekati 4.000 juga boleh aja. Nah, seperti itu. Jadi untuk Telkom ini uptrendnya masih bagus. Apakah nanti bakalan pullback lagi ke bawah? Ya, semua kemungkinan ada. Tapi kalau berdasarkan MA20-nya ini uptrendnya masih bagus. Kalau Anda mau buy on weakness di bawahnya, Anda bisa buy on weakness di 3.200 atau di sekitar area 2.930 sampai 3.000. Artinya buy on weakness itu kalau turun jangan langsung buy. Ya, tunggu kalau dia sudah berhasil rebound atau mantul ke atas garis yang sudah saya berikan yang saya kotak ini ya atau di atasnya MA20-nya. Selama MA20-nya tidak mengarah bawah ya, kadang-kadang memang mengarah ke bawah, cuman tidak terlalu tajam. Kalau masih mengarah ke bawah ya kita baiknya bertahap aja, jangan terlalu agresif. Tunggu kalau sudah mulai mengarah ke atas ya seperti ini ya, mengarah ke bawah, kemudian mengarah ke atas ya kita boleh tambah lagi atau average up. Ya seperti itu ya. Jadi Telkom ini sebenarnya masih bagus. Kalau sekarang memang uji resistennya 3480 ya atau support dari lantai sebelumnya 3480. Jadi tunggu ikut lantai bangunan lagi berikutnya atasnya atau tunggu di lantai bawahnya ya dari lantai sekarang yaitu 3.200 atau 3.280-an. Ya kurang lebih seperti itu. Ya cukup ya untuk Telkom. Berikutnya untuk brand. Nah, kalau kita lihat brand di sini memang destinasi 10.200 yang mau buy boleh buy on weakness di 9.350 atau 8.500. Ya, jadi tunggu buy on weakness saja. Kalau turun jangan langsung buy. Tunggu kalau dia berhasil rebound atau mantul ke atas menjelang penutupan atau besoknya kita barusan buy. Nah, kalau nggak dikasih kita ikut lantai bangunan berikutnya naik ke atas 10.200 kita buy. Mungkin ada yang bilang, Pak Sunar nggak tahu tak ini ada resisten di sini loh. Ini sebelumnya kayak dia gagal turun, ini gagal turun. Memang benar sih. Nah, ini kan emang 20-nya masih sideways. Nah, saya itu prinsipnya ya, kalau sebelumnya dia itu gagal, kali ini dia breakout, belum tentu dia akan pullback lagi ke bawah. Ya, tapi bukan berarti pasti berhasil ke atas, belum pasti. Yang penting adalah kita sudah punya plan. Ya, garis-garisnya sudah saya berikan untuk trading range-nya, lantai bangunannya, konsepnya gampang. Jadi ibaratnya, ya mungkin yang barusan kenal channel ya. Jadi saya itu kasih yang gampang-gampang aja. Ini lantai satu, lantai dua, mungkin ini lantai tiga. Ya sekarang posisinya lantai dua. Kalau di tengah-tengahnya nanggung ya Anda boleh ikut lantai bangunan berikutnya atau buy on weakness di lantai sekarang ya 9350 ya. Atau di bawahnya lantai satu di 8.500. Buy on weakness itu sudah sering saya sebutkan. Kalau turun jangan langsung buy. Tunggu kalau dia berhasil rebound atau mantul ke atas menjelang penutupan atau besoknya kita barusan buy. Ya seperti itu ya. Jadi memang konsepnya di sini pembahasannya karena asing net buy. Kemudian kita analisa secara teknikal. Nah, tapi fokusnya tetap di trennya, support dan resistennya, bukan di asingnya. Ya, seperti itu. Jadi asing itu hanya screenernya aja untuk pemilihan saham-sahamnya. Ya, seperti itu. Tapi cukup. Berikutnya untuk PTRO. Nah, PTRO juga ini garis-garisnya sudah saya berikan. Resisten 8.500 sudah tercapai ya. Fibonacci extension 261,8%. Nah, setelah 8.500 kira-kira target price berikutnya di mana? Ya, karena ini kelipatan 1.000 ya, 6.500, 7.500.
kemudian 8.500 dia lumayan rapi, maka target pas berikutnya yang saya boleh gambarkan sesuai dengan acuan kurang lebih lantai bangunannya, maka kita lihat ini kurang lebih sekitar angka 10.000 itu target pas berikutnya. Jadi Anda boleh ikut trading range berikutnya. Oh maaf, ini kelipatan 1.000 ya. Jadi berikutnya 9.500 ya. Ya, 6.500, 7.500, 8.500, berikutnya sekitar 9.500. Jadi kita lihat hari Senin, ya minggu ini ya, kalau dia eh, menjelang penutupan bertahan di atas 8.500, Anda boleh buy, target pas berikutnya 9.500, berikutnya lagi, kalau ketipatan 1.000 ya berarti 10.500 ya. Jadi untuk PTRO ini dia masih cukup menarik ya kalau mau buy ya. Uptrendnya masih bagus. Tahu dari mana? MA20-nya mengarah ke atas. Harga sahamnya di atas MA20-nya. Yang mau buy on weakness ada tiga area. eh, 5675, 6.500 atau 7.500. Jadi buy on weakness itu kalau turun jangan langsung buy. Tunggu kalau dia berhasil rebound atau mantul ke atas kita barusan buy. Ya seperti itu ya. Kurang lebih cukup. Berikutnya ASII. Nah, ASII kalau kita lihat yang mau buy on weakness bisa tunggu di area buy on weakness yang sudah saya gambarkan 6275 dan 6.000 ya. Ya, kalau kita lihat MA20-nya masih mengarah ke atas, harga sahamnya masih di atas MA20-nya jadi masih bagus untuk ASII ya. Target pas dekatnya adalah 6.600 dan 6.900. Jadi yang mau buy ASI boleh aja targetnya masih bisa ke 6.725 sampai 6.900. Kalau yang mau buy on weakness ya tunggu di area yang saya kotain ini ya. 6.275 atau 6.000. Artinya buy on weakness itu tunggu kalau dia turun jangan langsung buy ya. Nah, tunggu kalau dia berhasil rebound mantul ke atas kita persen buy ya. Biasanya testing MA20 seperti ini paling enak ya. Selama MA20-nya masih mengarah ke atas ya kita boleh buy. Ya kalau dia sudah memotong lagi ke atas ya ini sudah bagus ya. Kalau mau buy bertahap boleh ya. Tapi cukup. Berikutnya BBNI ini memang masih tes resisten ya. Saya sudah sering sebutkan juga sebelumnya memang ini menyebalkan ya. Tes resisten ini sudah beberapa kali Pak Sunar gagal. Ya, kita jual dulu lah seperti itu ya. Kalau saya sih ya, mungkin jangan bosan-bosannya yang sudah sering mengikuti channel saya. Saya prinsipnya adalah jangan sampai kita menggunakan analisa teknikal untuk menggunakan sebagai tembok yang membatasi kita untuk profit lebih tinggi lagi. Misalnya, oh ini Pak Sunar dekat resisten, saya nggak mau lah, saya jual dulu. Ya. Kalau breakout paling nanti turun lagi ya. Saya tunggu di 4270 sampai 4020. Sebenarnya sih nggak salah. Ya, Anda mau buy weakness boleh karena ini sudah saya gambarkan areanya. Tapi kalau dia berhasil breakout ke atas, ya kalau misalnya Anda sudah jual kena trailing stop atau stop loss atau Anda jual dulu, ya Anda boleh ikut lantai bangunan berikutnya. Selama uptrendnya masih bagus, tahu dari mana? MA20 mengarah ke atas, harga sahamnya di atas MA20-nya. Jadi saya pakai analisa yang gampang-gampang aja. Yang sebelumnya sudah punya BBNI mungkin nyangkut di atas entah itu harga 5.000 atau 5.400 atau makin di atas saya nggak tahu ya. Saran saya jangan di Everestone. Ya mungkin ada yang bilang, Pak Sunar kalau di Everestone itu, ya maksudnya dia itu sudah ada yang menjelaskan seperti itu ke saya. Mungkin maksudnya dia mungkin dipikir no Everestone itu saya nggak paham. Ya makanya dia menjelaskan view-nya atau pandangannya dia. Nah di Everestone supaya eh, average-nya itu turun sehingga nanti kalau naik ya mungkin naik sedikit BEP ya, dia jual semuanya sehingga dia bisa keluar. Ya kalau nggak di Everestone nanti nyangkut nggak bisa keluar Pak Sunar karena average-nya terlalu tinggi. Ya. Nah, sebabnya Anda nyangkut kenapa? Ya, Anda kan harus berpikir dulu awal mula awalnya, ya. Karena Anda nggak pasang trade stop, dan stop lossnya nggak dipasang. Anda nggak tahu support terdekatnya di mana, sehingga kalau dia turun, ya Anda diamkan. Ya, memang untuk investasi mungkin ya, tapi kalau sudah terlalu jauh, ada yang namanya standar deviasi. Ini di Sunar Superseed saya itu ada standar deviasi ya, yang mana berdasarkan MA20. Kalau dia sudah turun di bawahnya standar deviasi ya, -1, itu umumnya dia akan masih downtrend ya. Seperti itu ya, tinggal lihat dicek di chartnya. Umumnya dari standar deviasi aja masih sudah tahu. Apalagi kalau dari -1 dia sudah bergerak turun lagi ya. Itu berarti dia makin menjauh ke bawah ya seperti itu. Jadi mungkin ada baiknya sih kurangi posisi ya seperti itu, walaupun Anda untuk investasi nanti kalau sudah membaik kita barusan buyback karena Peter Lynch itu ya salah satu investor yang terkenal Peter Lynch ya, dia mengatakan kalau kita mau buyback atau investasi suatu saham ya, kalau marketnya lagi bearish ya price-nya lagi turun apalagi turunnya drastis, kita tunggu wait for everything to get better katanya dia gitu. Price get better, earning better, ya laporan keuangan laba ruginya membaik, labanya atau ruginya menurun, ya kita bisa mulai buy. Kalau sudah mulai membaik dan harganya sudah mulai membaik ya seperti itu ya.
Jadi itu Peter Lynch ya seperti itu. Walaupun dia tipe investor pengen harga murah, tetapi dia tetap menyarankan wait for everything to get better. Itu videonya masih ada, pernah saya sharekan juga di edukasi saya. Ya, jadi untuk BBNI apakah depannya masih bagus ya? Memang size-nya lebar, yang mau buy or weakness di bawah yang sudah saya gambarkan boleh, atau nanti kalau dia breakout ya berarti buy high sell higher. Ya ikut lantai bangunan berikutnya. Oke, berikutnya BMRI masih sama, masih sideways. Ini sebenarnya kalau mau buy on weakness sudah bisa buy sekarang atau tunggu di 4550 atau 4450. Artinya kalau turun jangan langsung buy, tunggu kalau dia berhasil rebound atau mantul ke atas. Nah, di sini kalau kita lihat ada swing high sebelumnya yang terdekatnya adalah 4830. Kalau dia berhasil naik ke atas 4830 untuk BMRI maka kita boleh buy. Target price berikutnya adalah 5000 dan 5150. Nah, kalau kita lihat MA20-nya mengarah ke atas, harga sahamnya di atas MA20-nya, berarti untuk BMRI ini masih bagus ya. Nah, kalau dia breakout ke atas SMA 200-nya kita boleh tambah lagi atau buy up atau average up ya. Targetnya di 5150, 5300 dan seterusnya. Yang mau buy on weakness mungkin tunggu di bawah ya, tunggu di 4550 atau 4450. Turun jangan langsung buy, kita tunggu kalau dia sudah berhasil rebound atau mantul ke atas untuk Bank Mandiri ya. Kurang lebih cukup ya. Berikutnya untuk UNTR. Sebentar saya coba jedas dulu ya sebentar ya. Sebentar. Nah, oke, berikutnya untuk UNTR. Nah, UNTR ini apakah masih menarik, Pak Sunar? Sebelumnya dia breakout, kemudian dia gagal. Nah, kalau kita lihat di sini, dia sedang testing garis yang sudah saya berikan 27500. Kalau dia dalam minggu ini berhasil naik ke atas 27500 atau hanya yang terakhir 27575, Anda mau buy boleh, ikut lantai bangunan berikutnya, targetnya adalah 28150. Kemudian ini kalau di breakout ke atasnya high swing high di sini 28475, target pas berikutnya sekitar 30 ribuan, 30 ribu 75 atau sampai 30 ribu lah supaya gampang ya. Tengah-tengahnya mungkin kalau mau average up, tunggu kalau dia naik ke atas 28475, kemudian berikutnya lagi mungkin sekitar 29 ribu ke atas ya Anda boleh tambah lagi atau average up. Target price-nya masih tetap sama di 30 ribuan. Itu untuk UNTR. Nah, memang sebelumnya di sini dibanting karena kalau kita lihat laporan laba ruginya, kalau nggak salah UNTR dia turun drastis labanya ya. Ya. Tapi kalau kita lihat price actionnya masih kuat ya. MA20-nya masih mengarah ke atas. Harga sahamnya masih bertahan di atas MA20-nya. Kalau sebelumnya sudah kena cut loss atau trailing stop, Anda boleh buyback. Kalau mau ikut lantai bangunan berikutnya, naik ke atas 27575, kita buy. Targetnya 28475 sampai dengan 30.075 ya. Wah, habis seperti itu cukup. Berikutnya untuk Java. Nah, Java ini kalau kita lihat masih turun, tapi asing buy, Pak Sunar. Gimana? Ya, prinsipnya tetap follow the trend, support resistennya. Sebenarnya kalau kita lihat ini uptrendnya masih bagus loh. Kok bisa Mas Nani kan turun drastis. Ya MA20-nya masih mengarah ke atas kan yang biru ya. Nah, kalau sudah punya ya pasang stop lossnya di 2240. Yang belum punya Anda bisa buy omnibus, ini sudah saya gambarkan 2240, 2100 maksimum di 2000. Kalau turun jangan langsung buy, tunggu kalau dia berhasil rebound mantul ke atas. Yang paling bawah saya hapus saja. Karena kalau sebelumnya naik tinggi kemudian dia turun, kalau nunggunya terlalu bawah nanti takutnya ke bagian cuci piringnya. Jadi saya hapus dulu maksimum 2100 saja untuk buy omnibus. Nah, karena dia masih testing jadi masih belum buy. Atau sekalian ikut latihan bangunan berikutnya 2450 ke atas kita buy target price berikutnya 2700. Kemungkinan dalam minggu ini dia sideways di area 2240 sampai 2450. Kalau mau buy bertahap, buy on weakness ya nyicil boleh aja tapi ingat ya pasang stop lossnya 2240 atau 2200 maksimum. Tapi jangan terlalu banyak karena dia masih di bawahnya MA20 ya. Ini testing area supportnya masih aneh. Belum tahu karena dia belum rebound atau belum mantul. Jadi tunggu sekalian nanti kalau sudah rebound atau naik ke atas 2450 kita ikut lantai bangunan yang berikutnya aja ya seperti itu ya. Jadi yang belum tahu lantai bangunan itu apa Pak Sutar. Dan ini misalnya lantai satu, lantai 2, lantai 3, lantai 4 kan. Sekarang kita berada lagi testing lantainya lantai 3, 2240. Nah, jadi nanti tunggu naik turun di bawahnya kemudian rebound mantul kita buy atau tunggu naik ke lantai 4, 2450 ke atas kita buy ikut trading range berikutnya. Nah seperti itu ya. Jadi kalau sudah ada range-nya itu biasanya gampang tradingnya ya. Tinggal ikutin aja, pasang trade stop dan stop loss disesuaikan dengan risiko profile masing-masing. Ya, wah, lebih cukup. Berikutnya untuk CDIA ini 1915 sudah kena ya. Ini sebelumnya sudah saya bahas ya. Nah, asing masih buy berarti dalam minggu ini kalau dia berhasil naik ke atas 1920 atau 1915 bertahan di atasnya menjelang penutupan Anda boleh buy target price berikutnya 2100 dan 2370.
Kalau yang mau buy omnibus tunggu di 1725 lagi atau sekitar 1775. Kalau turun jangan langsung buy omnibus ya. Tunggu kalau dia berhasil rebound mantul ke atas kita barusan buy ya. Kurang lebih sih seperti itu cukup. Berikutnya untuk MAPI, ya asing net buy akumulasi 5 hari terakhir paling tidak ya. Ini MA20-nya jauh di bawahnya. Nah ini kan sedang koreksi, maka ini sudah saya gambarkan trading range-nya. Jadi ini kalau kita lihat, yang saya gambarkan trading range-nya ini lumayan akurat ya, 1450 dia gagal dia turun. Ya, harusnya sudah nyatat ya, harusnya sudah jual ya. Karena dia gagal bertahan di atas 1450, maka dia akan testing 1300. Yang mau buy tetap tunggu aja di 1300 atau 1240. Karena dia masih testing di tengah-tengahnya antara 1300 sampai 1450, ya tunggu sekalian lantai bangunan berikutnya atau nanti tunggu di lantainya 1300 atau kalau mau di tengah-tengahnya di sini ini kan lagi testing area sekitar ini kan ada swing high di sini 1375. Jadi kalau dipotong ke bawah kita jangan langsung buy. Tunggu kalau dia berhasil rebound atau mantul ke atas menjelang penutupan atau besoknya kita barusan buy ya kurang lebih seperti itu gampang ya. Trading itu gampang. Saya kasih yang simpel-simpel aja strateginya supaya mudah diterapkan. Jadi nggak perlu rumit-rumit atau yang aneh-aneh. Ya, seperti itu ya. Oke, MA20 aja sudah cukup. Ya, ya mungkin sebelumnya ada yang nyindir saya. Ke, secara nggak langsung mungkin analisa teknikal saya kurang. Ya, jadi cuma bahasnya ngomongnya MA20 aja. Sebenarnya sebelumnya saya sudah sering bahas mengenai analisa teknikal seperti trading momentum pakai RSI ya pakai MACD, stokastik ya, bahkan strategi seperti Boso itu juga sudah saya berikan. Terus kalau MACD itu format PNP, MMN ya, seperti itu ya kan sudah saya berikan juga. Cuman sebelumnya saya bahas banyak yang nggak ngerti terus nggak mudeng akhirnya nggak dipakai ya seperti itu ya, blank karena terlalu rumit ya. Mungkin belum bercerna MACD itu apa juga nggak tahu kan komponennya apa sih ceritanya kok bentuk MACD itu kan nggak tahu juga kan barusan mengenal ya juga akhirnya bingung cara pakainya ya nggak dipakai. Bukan berarti momentum itu nggak penting nggak ya saya gambarkan yang gampang-gampang aja follow the trend MA20-nya support resistannya sudah saya gambarkan tinggal ikutin aja kalau dia breakout naik ke atas kita buy. Nah, seperti ini BBRI ini dia resisten terdekatnya 4050. Kalau mau ikut lantai bangunan berikutnya 4050 ke atas boleh buy atau average up target price berikutnya dia akan men-testing 4160, 4310 dan 4400. Garis-garis yang sudah saya berikan ini bisa dicatat ya. Kalau yang mau buy Omnigas bisa di 3800. Buy Omnigas itu artinya kalau turun jangan langsung buy. Tunggu kalau dia berhasil rebound atau mantul ke atas ya. Kita barusan buy. Emang garis saya ini banyak. Nah, ini saya pakai downtrend channel di sini ya. Downtrend channel itu high-nya selama beberapa periode terakhir ya seperti itu ya. Saya pakai periode di sini downtrend channelnya saya pakai periode 30 sama 8 ya. Ini sudah pernah saya bahas juga sih di analisa teknikal mengenai downtrend channel ya. Saya belum bahas lagi. Mungkin nanti saya bahas lagi ya. Downtrend channel itu paling enak karena support resistennya berdasarkan high atau low beberapa periode terakhir itu sudah tergambarkan. Dan kalau kita lihat garis-garis ini ada maksudnya. Ya sekilas bahas saja. Semakin panjang garis horizontalnya, itu berarti semakin kuat. Jadi kalau dia berhasil breakout ke atas, maka dia uptrendnya sudah semakin terkonfirmasi. Ya, ini kan lumayan panjang ya di sini ya dibandingkan yang di sini. Jadi kalau yang ininya kalau kita lihat garisnya ini panjang, ya, kemudian dia breakout ke atas ya kita boleh buy atau average up. Nah, lebih panjang berarti kita nambah porsinya itu boleh lebih banyak. Ya, karena sebelumnya dia resistennya lumayan kuat dan dia sudah breakout ke atas. Apalagi kalau kita lihat MA20-nya masih mengarah ke atas. Kemudian tinggal cek volumenya aja yang berikutnya ya supaya tahu nambahnya berapa. Nah, kalau volumenya masih kecil atau turun gini ya, kalau dia breakout ya kita jangan terlalu banyak. Ya, kecuali kalau volumenya naik ke atas MA5-nya atau MA10-nya, volumenya atau volumenya MA-nya sudah mulai naik ya kita boleh buy agak banyakan sedikit ya seperti itu daripada kalau dia menurun gini. Jadi volume itu lebih ke konfirmasi. Ya, sebelumnya ada yang salah paham mengenai volume sudah saya luruskan. Dia lihat volumenya dulu baru saya lihat eh, trennya ya terbalik ya. Trennya dulu yang paling penting kemudian volume itu untuk konfirmasi. Ya seperti itu ya. Ya bisa aja sih berbeda pendapat, cuman saya itu kalau di grup saya juga sebelumnya ada yang protes juga ya, kok nggak, maksudnya pendapatnya berbeda kok, Pak Sunar kok sepertinya memaksakan pendapat saya. Saya nggak, tugas saya sebagai eh, founder dari grup Telegram Saham Profit ya, dan juga sebagai influencer, kalau ada yang salah ya, saya coba luruskan ya. Opini sih boleh, tapi kalau opininya itu berdasarkan
sesuatu yang salah ya saya coba luruskan. Kalau nggak mau terima ya ya sudah ya seperti itu. Ya ibaratnya kalau orang lagi jalan dikasih tahu, jalan di depan itu ditutup ya karena ada galian, terus Anda ngotot terus aja ya ya terserah ya seperti itu ya. Ya tugas saya pokoknya cuman meluruskan kalau misalnya yang Anda katakan itu secara technically ya it's wrong ya saya bilang ya salah ya saya luruskan kalau nggak mau ya terserah ya opini sih boleh beda ya antara opini dengan dengan ilmu itu beda ya seperti itu ya opini ya saya nggak bisa melarang ya atau nggak bisa menyalahkan saya nggak pernah menyalahkan opini sepengetahuan saya hanya saja kalau pengetahuannya salah misalnya lihat volumenya dulu barusan lihat trennya itu terbalik ya terus terang aja ya mungkin pakai volume price action Anda coba baca bukunya anak callingnya walaupun dia bahas dari segi bandarmologi dari warehouse ownernya itu tetap dia bahas mengenai tren ya bahkan lantai bangunan juga dia bahas di bukunya ya ya dia bahas mengenai lantai bangunan ya saya pernah kasih lihat mengenai gambaran di bukunya ya screenshotnya itu ya. Ya, yang ada di bukunya itu juga ada trading range makanya sering saya bahas kan trading range konsepnya sama dengan anak coilingnya seperti itu ya jadi saran saya itu rajin membaca sehingga menambah ilmu ya seperti itu ya. Tapi cukup. Berikutnya Adi. Ini sudah breakout ke atas area buy and weakness sudah saya gambarkan ada 3, 8450, 8025 dan 7025. Memang dia gagal turun, tapi sebenarnya masih cukup bagus. Anda bisa pasang stop lossnya 8450 kalau belum pasang. Yang mau buy and weakness kita lihat aja nanti menjelang penutupan minggu ini kalau dia masih bertahan di atas 8450 ya. Mungkin hari 1 2 hari kita tunggu ya. Kalau masih bertahan di atasnya berarti masih bisa buy. Ikut lantai bangunan saat ini 8450 sampai 8900. Kalau dia naik lagi ini sudah saya gambarkan target price berikutnya 9400. Ya, jadi kalau ada lantai bangunan yang sudah digambarkan trading range ya itu gampang tradingnya, tinggal ikutin aja. Ya, kalau naik kita tambah lagi atau average apa, kalau turun jangan di average down. Cukup ya. Berikutnya untuk WiFi ini resisten dekatnya 3500, dia di tengah-tengahnya antara 3200 dan 3500. Nah, kalau yang mau buy Anda bisa tunggu di 3030 sampai 3200 atau ikut lantai bangunan berikutnya naik ke atas 3500 kita buy, naik ke atas 3800 kita buy, target price berikutnya di 4200. Ya, ini masih kesempatan untuk buy weakness untuk WiFi. Memang saya ingatkan WiFi ini WiFi ya, fluktuasinya tinggi ya. Dalam arti volumenya bisa tiba-tiba hilang. Ya, kalau misalnya Anda nggak suka yang seperti itu, jangan ya. Ya, memang ini nggak semua orang yang cocok untuk di WiFi ya. Fluktuasinya tinggi dalam arti bisa saja sekarang volumenya naik tinggi terus besoknya tiba-tiba hilang berkurang drastis. Ya. Kalau seperti itu biasanya size-nya atau ukuran buy-nya jangan terlalu banyak. Ya. Karena dia seringkali volumenya hilang. Ya, ya seperti itu ya. Mau lebih cukup. Berikutnya BBTN ini walaupun lama banget Pak Sunar. Sebenarnya ini masih masuk area buy on weakness. Kalau mau buy on weakness di 1200 boleh lah masih buy ya. Target price dekatnya 1300 atau kalau mau tunggu di bawah lantai bawahnya ya 1130. Yang paling bawah ini saya hapus saja. Karena kalau terlalu bawah nanti sandwichnya dia selesai dia malah lanjut downtrend. Ya, seperti itu. Karena ini sandwichnya dia di jalur downtrendnya. Ya. Downtrend jangka pendeknya ini ya, kan turun ya. Karena sebelumnya kalau kita lihat swing high-nya kan di 1450. Yang terakhir dia kan swing high-nya kan nggak pernah naik di atasnya 1300. Nah, seperti itu. Jadi masih konsolidasi di bawah. Ya. Ini area buy on weakness. Kalau mau buy silakan. Buy-nya bertahap. Kalau naik kita tambah lagi atau average up. Kalau turun jangan lupa pasang trade stop-nya atau stop loss-nya. Ya saya rasa cukup ya untuk minggu ini tanggal 10 sampai tanggal 14 November 2025. Seperti biasanya. Sebentar. Saya stop dulu ya. Saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Tetap semangat.